Selamat pagi, selamat bertemu kembali dengan Ibu Dia Arumsasi. Hari ini kita akan masih belajar mengenai jurnal penyesuaian. Ya, ini ada satu contoh soal lagi. Di sini disediakan neraca saldo, ya, sudah seimbang jumlahnya. Kemudian kita akan masuk kepada data penyesuaiannya. Ini ada data penyesuaian, ada sekitar 6 buah data penyesuaian. Nah, neraca saldo inilah yang akan kita sesuaikan masuk ke dalam yang namanya jurnal penyesuaian. Ya, kita akan melihat yang pertama. Ya, oke. Yang pertama, data penyesuaian berbunyi seperti ini. Sewa kantor yang menjadi beban tahun 2014 sebesar 750. Nanti kita kali 1000 seperti biasanya. Ya, di sini karena ada kata beban ya di tahun 2014 terhadap sewa kantor, maka dinamakan beban sewa kantor. Ya, beban sewa kantor akan kita letakkan di sebelah kredit. Beban sewa kantor ya. Oke, tadi sebesar 750, kita kali 1000 saja. Nah, kemudian untuk kreditnya nanti apa? Kreditnya tadi di dalam neraca adalah ada yang namanya sewa dibayar di muka yang terkait dengan sewa. Maka di sini ini yang kita letakkan di sebelah kredit. Ya. Ini karena sebelah kredit nanti agak menjorok ya letaknya, tapi ini karena seperti ini terbatas, maka saya letakkan sama. Angkanya adalah 750. Mudah ya. Kemudian yang kedua, ada persediaan perlengkapan grafis tinggal 1000. Nah, ini kita tarik di sini dulu untuk perhitungannya. Ya, di sini adalah seperti ini. Ya, perlengkapan ini grafis. Sisa, tadi ada kata sisa. Ya, sisanya 1000. Sehingga kita akan lihat berapa yang dipakai. Ya, ini jadi tanda tanya nanti. Ya, untuk mencari berapa yang dipakai kita lihat di dalam neraca terlebih dahulu. Ya, mengenai perlengkapan grafis. Ya, ternyata ada kata perlengkapan grafis di sini angkanya 1000. 500 ya, maka diletakkan di sebelah sini. Perlengkapan grafis ini tadi angkanya adalah 1500 ya. Oke, terus di sini 1000 ya tadi saya ubah seperti ini saja ya. Ini sisanya. Maka ini caranya mencari adalah perlengkapan yang ada dikurangi tadi data penyesuaian sisanya, maka yang dipakai 500. Ini menjadi beban perlengkapan ya. Maka angka ini yang masuk di dalam jurnal penyesuaian. Ya, bunyinya beban perlengkapan, angkanya 500. Nah, perlengkapan tadi kan berkurang ya, berkurang di kredit menjadi ya, seperti ini 500. Oke, mudah ya. Ini yang B. Jadi mengenai perlengkapan. Ya. Kemudian yang berikutnya, yang C. Ya. Di sini ada penyusutan peralatan grafis dan peralatan kantor. Lihat ini ada berdiri sendiri-sendiri ya. Nanti nggak boleh dicampur. Yang peralatan grafis 750. Karena di sini penyusutan maka menimbulkan beban penyusutan peralatan grafis. Ini saya tulis di sini angkanya 750. Masuk di penyesuaian ya. Namanya beban peralatan grafis. Gini, beban penyusutan peralatan grafis. Ya, tadi angkanya adalah 750. Nah, nanti untuk kreditnya apa? Berarti di sini penyusutan terhadap peralatan dinamakan akumulasi penyusutan peralatan grafis ya. Angkanya juga 750. Tolong jangan lupa sertakan kata akumulasi. Kemarin sudah saya terangkan. Nah, ini untuk nomor yang C tadi.
Ya, untuk nomor yang C tadi ada 2 akun atau perkiraan yang terkait. Yang berikutnya adalah peralatan kantor, juga sama disusutkan, hanya jumlahnya yang berbeda, 200. Maka di sini beban penyusutan peralatan kantor, ya. Ini tadi 200. Untuk kreditnya sama, ya. Akumulasi penyusutan, tapi di sini peralatan kantor. Ya, harus dipisah antara peralatan grafis dan kantor. Ini angkanya 200 ya. Nomornya juga tetap sama C, ya. Boleh dikasih satu nomor saja. Nah, oke, mudah ya. Jadi yang terkait dengan penyusutan peralatan nanti terhubung dengan akumulasi di kredit. Next, berikutnya yang D. Yang D berbunyi asuransi yang menjadi beban. Lihat ini ada kata beban, maka nanti dinamakan beban asuransi. Ya, 125 di debit karena bertambah bebannya. Beban asuransi. Ya, 125. Lah nanti kreditnya apa, Bu? Ya, kreditnya kita lihat di dalam neraca ini dulu yang terkait dengan asuransi. Ternyata di sini ada kata asuransi dibayar di muka jumlahnya 375. Tapi yang disusutkan tadi kan hanya ini ya, hanya 125. Maka di sini bunyinya adalah ya ini asuransi dibayar di muka ya. Oke, jumlahnya juga 125. Ini untuk yang D. Yang berikutnya, mudah ya. Jadi kalau kita bikin penyesuaian, kita lihat kembali neracanya. Untuk yang D, kita lihat bunyinya. Sorry, ini tadi ternyata yang D ya. Betul, sekarang yang E. Kita masuk yang E. Bunga yang masih harus dibayar. Harus dibayar ini berarti menimbulkan yang namanya utang. Maka di sini ya ada utang bank atas bunga 200. Berarti di sini bunyinya nanti adalah beban bunga jikalau benar-benar sudah dibayar, tetapi kreditnya adalah utang bunga bank. Ya, artinya bunganya ini belum dibayar. Angkanya adalah 200 dari data penyesuaian tadi. Ya, seperti ini, 200. Oke, mudah ya. Ini yang E. Dan yang terakhir untuk penyesuaiannya, yang terakhir adalah di sini. Gaji tukang grafis belum dibayar. Lihat, ada kata belum dibayar. Ya, berarti menimbulkan utang. Karena ini mengenai gaji, maka utangnya namanya utang gaji. Karena belum bayar gaji. Ya, di sini berarti bunyinya adalah nanti kalau benar sudah dibayar menjadi beban gaji ya. Beban gaji grafis ya. Kemudian di sini bunyinya utang gaji grafis. Oke. Nah, tadi di data penyesuaian jumlahnya adalah 300.000. Oke, seperti ini. Selesai jurnal penyesuaiannya. Ini kita total semuanya. Debit kredit seperti biasa harus sama. Ya, kalau tidak sama, nanti ketika membuat kertas kerja 10 kolom ini juga tidak sama ya. Oke, hasilnya 2825 sama. Ini nanti yang akan masuk dalam kertas kerja. Prinsipnya jurnal penyesuaian sudah kalian latih ya, debit kreditnya. Data penyesuaian perhatikan, neraca yang menjadi sumber juga diperhatikan. Nanti akan masuk dalam worksheet seperti ini yang jumlahnya 10 kolom ya pada pelajaran atau pertemuan yang selanjutnya 10 kolom seperti ini. Oke. Terima kasih. Selamat belajar mengenai jurnal penyesuaian dan bertemu di video selanjutnya mengenai neraca lajur 10 kolom.